ulang atau penundaan pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu presiden pasca pengumuman hasil Pilpres oleh KPU. Nah, pemungutan suara ulang menurut saya tidak ada gunanya juga. Tidak akan menghilangkan kecurangan-kecurangan itu, apalagi kalau kecenderungan sudah ada. Nah, pemungutan suara ulang itu menurut hukum sudah lewat waktunya, yaitu 10 hari sesudah tanggal 9 Juli. Lalu ada kemungkinan penundaan pengumuman sebulan sesudah tanggal 9. Itu berarti 9 Agustus. Tetapi itu juga tidak ada gunanya. Sehingga saya katakan kalau saya sebagai tim Kamnas, ya sudah, pemilu sudah selesai dan saya kembalikan mandat. Saya sudah tidak berhasil memenangkan pasangan Prabowo Hatta. Nah, soal politik di luar itu saya sudah tidak ikut. Karena kalau penyelesaian hukum juga menurut saya ya tidak banyak gunanya. Kalau politik ya saya tidak ikut karena saya memang mengawal politik itu sampai pengumuman KPU aja. Berarti Pak Mahfud segala-galanya mengenai yang di KPU dan yang lain-lainnya, saya sampaikan, saya tunduk pada konstitusi, tunduk pada kehendak rakyat. Sudah. Artinya bahwa Bapak berharap bahwa Pak Prabowo bisa berdiri yang di belakang nggak kelihatan. Ayo mundur. Belakang nggak kelihatan. kondisi ini Bapak menilai Pak Prabowo nggak jadi Apa? Pak, gini Pak, tadi udah ulang lagi Pak mengenai Kan sudah saya sampaikan, saya ulang lagi. Saya yakin Pak Prabowo itu negarawan yang akan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. artinya Kalau saya, kalau Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, baru saja kami dari pimpinan Koalisi Merah Putih melaksanakan suatu tinjauan terhadap perkembangan situasi yang dihadapi oleh negara dan bangsa kita, terutama tentang hasil pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2014. Saudara-saudara sekalian, kami Koalisi Merah Putih mengikuti langkah-langkah dalam rangka menjalankan demokrasi dengan penuh hati, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat, dengan penuh keinginan untuk menghormati kedaulatan rakyat, yaitu menghormati bahwa rakyat Indonesia lah dan menentukan nasibnya sendiri. Kita yang di belakang saya adalah pejuang-pejuang demokrasi. Hampir semua pemimpin politik yang di belakang saya dulu ikut demonstrasi, ikut mempertaruhkan nyawa untuk demokrasi. Saya walaupun di TNI, saya termasuk perwira-perwira muda yang mendorong TNI mendukung demokrasi.
Dari sejak saya usia muda, saya dengan rekan-rekan purnawirawan yang sekarang berada di samping saya, kita mempertaruhkan jiwa dan raga kita untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kalau kita hanya sekedar mencari hidup enak dan hidup dengan nyaman, saya kira kami tidak perlu berjuang lagi di bidang politik. Saudara-saudara sekalian, demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih, yang adil. Kalau di TPS yang berhak memilih 300 orang, tapi yang datang 800 orang, itu berarti tidak jujur dan tidak adil dan tidak bersih. Kalau ada pejabat yang mencoblos-coblos puluhan dan ratusan surat suara, itu tidak demokratis. Saudara-saudara sekalian, tim hukum kami, saksi-saksi kami dari belasan provinsi telah melaporkan kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang tidak pernah melaksanakan pencoblosan apapun. Di DKI terdapat 5.800 TPS yang oleh Bawaslu sudah direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang, tapi tidak digubris oleh KPU. Di Jawa Timur demikian juga 6 kabupaten direkomendasikan. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kami Capres-Cawapres nomor 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengambil sikap sebagai berikut. Pernyataan sikap Capres-Cawapres nomor 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa tentang proses rekapitulasi pemilu presiden 2014. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya menyampaikan apa yang telah menjadi hasil rapat tim kampanye nasional Prabowo Hatta terhadap pelaksanaan pemilu presiden tahun 2014. Mencermati proses pelaksanaan Pilpres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya proses Pilpres 2014 sehingga hilang hak-hak demokrasi warga negara Indonesia. Antara lain, 1, proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU. 2, rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah tanah air diabaikan oleh KPU. 3, ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur dan tidak adil. 4,
KPU selalu mengalihkan masalah ke Mahkamah Konstitusi, seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabowo Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Padahal sumber masalahnya ada pada internal KPU. 5. Telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematik pada pelaksanaan pemilu tahun 2014. Atas beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Yang cacat hukum, dan dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, dipermainkan dan diselewengkan. Kami Prabowo Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami minta tetap tenang, karena yakinlah kami tidak akan diam dan membiarkan hak demokrasi kita dicederai dan dirampas. Dengan demikian, saya juga menginstruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut. Jakarta, tanggal 22 Juli tahun 2014, atas nama pasangan Capres Cawapres nomor 1 Prabowo Subianto. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kami menambahkan bahwa kami tetap minta semua pendukung kami untuk selalu tenang. Kami akan berjuang di atas landasan konstitusi, di atas landasan hukum, di atas azas tidak menggunakan kekerasan apapun. Kita yakin yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kami yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, berada di pihak yang benar. Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan berbangsa ada kalanya kita harus bersikap. Manakala kita melihat ketidakbenaran, manakala lihat ketidakbenaran, manakala kita lihat ketidakjujuran, manakala kita melihat perampokan hak-hak warga negara, manakala kita melihat pemerkosaan terhadap hak-hak konstitusi bangsa Indonesia, harus bersikap, berdiri di atas jalan yang benar atau mengikuti yang zalim. Saudara-saudara, pilihannya jelas. Kami memilih membela kebenaran sampai walaupun apa yang
saudara sekalian, kami tetap menggarisbawahi seluruh pendukung-pendukung kami tetap rapat dalam barisan, tetap tenang, dan jangan sekali-sekali terpancing menggunakan hal-hal yang tidak di atas damai. Kita hanya akan menggunakan cara-cara damai untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, baru saja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan kami berdua, Joko Widodo dan Yusuf Kalla, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2014-2019. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hatta Rajasa yang telah menjadi sahabat kami dalam berkompetisi politik untuk mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin negeri ini selama 5 tahun ke depan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Kita berharap kemenangan rakyat ini akan melapangkan jalan untuk mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perbedaan pilihan politik seakan menjadi alasan untuk memisahkan kita. Padahal kita pahami bersama, bukan saja keragaman dan perbedaan adalah hal yang pasti ada dalam sebuah demokrasi, tapi juga hubungan-hubungan pada level masyarakat adalah tetap menjadi fondasi dari Indonesia yang satu. Dengan kerendahan hati, kami, Joko Widodo dan Yusuf Kalla, menyerukan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk kembali ke takdir sejarahnya sebagai bangsa yang bersatu, bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pulihkan kembali hubungan keluarga dengan keluarga, hubungan tetangga dengan tetangga, hubungan teman dengan teman yang sempat renggang. Kita bersama bertanggung jawab untuk kembali membuktikan kepada diri kita, kepada bangsa-bangsa lain, dan terutama kepada anak cucu kita, bahwa politik itu penuh keriangan. Politik itu di dalamnya ada kegembiraan. Politik itu ada kebajikan. Politik itu adalah suatu pembebasan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pemilihan umum presiden kali ini memunculkan optimisme baru bagi kita, bagi bangsa Indonesia. Jiwa merdeka dan tanggung jawab politik bermekaran dalam jiwa generasi baru. Kesukarelaan yang telah lama terasa mati suri, kini hadir kembali dalam sebuah semangat baru.
Pemilihan umum presiden telah membawa politik ke sebuah fase baru, bukan lagi sebagai sebuah peristiwa politik semata-mata, tetapi juga sebagai peristiwa kebudayaan. Apa yang ditunjukkan para relawan, mulai dari pekerja budaya dan seniman sampai pengayuh becak, memberikan harapan bahwa ada semangat kegotong royongan yang tak pernah mati. Semangat gotong royong itulah yang akan membuat bangsa Indonesia bukan saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga dapat berkembang menjadi poros maritim dunia, lokus dari peradaban besar politik masa depan kita. Saya hakul yakin bahwa perjuangan mencapai Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berdikari, dan Indonesia yang berkepribadian hanya akan dapat tercapai dan terwujud apabila kita bergerak bersama. Dan inilah saatnya bergerak bersama. Mulai sekarang, petani kembali ke sawah, nelayan kembali melaut, anak-anak kita kembali ke sekolah, pedagang kembali ke pasar, buruh dan pekerja kembali ke pabrik, dan karyawan kembali bekerja di kantor. Lupakanlah nomor 1, lupakanlah nomor 2. Marilah kita kembali kepada Indonesia yang satu, Indonesia Raya. Kita kuat karena bersatu. Kita bersatu karena kita kuat. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Persatuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Merdeka! 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 Joko Widodo, Yusuf Kala, 22 Juli 2014.